Hidup ini sesederhana 3 kata, lahir, menjalani, dan mati. Namun di balik kesederhanaan kata itu, tersimpan perjalanan yang tak sebentar, ujian yang tak mudah, dan makna yang kadang baru disadari saat semuanya hampir usai. Islam tidak sekadar mengajarkan kita untuk hidup, tapi untuk memahami makna hidup, agar setiap tarikan napas bukan sekadar rutinitas, melainkan ibadah yang berpahala. Pernahkah kau bertanya, untuk apa kita lahir, menjalani hidup, lalu mati? Mari kita renungi bersama, perlahan, dengan hati yang lapang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, agar kita terus bersama, menapaki jejak-jejak perenungan dalam lentera kehidupan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenung bahwa hidup ini hanya 3 fase? Kita lahir, lalu menjalani hidup, kemudian mati. Sesimpel itu. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah, tersimpan pertanyaan yang besar. Untuk apa kita hidup? Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, dan tak bisa menghindari kematian. Tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hidup ini di antara keduanya. Disitulah letak tanggung jawab manusia menurut Islam. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah yang mampu mengendalikan dirinya dan mempersiapkan hidupnya setelah mati. Saat kita lahir, kita menangis dan orang-orang tertawa. Semoga saat kita mati, kita tersenyum dan orang-orang menangis karena kehilangan orang yang hidupnya berarti. Hidup bukan tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, tapi seberapa dalam kita menanam kebaikan di dalamnya. Dan Islam mengajarkan kita menanam itu setiap hari, dari niat, amal, sampai sabar dalam ujian. Banyak yang mengejar dunia seakan tak akan mati, padahal dunia ini hanya persinggahan. Rasulullah menyebutnya seperti orang yang berteduh sejenak di bawah pohon. Maka jangan biarkan hidup ini berlalu tanpa makna. Jangan biarkan rutinitas menumpulkan tujuan kita. Karena waktu terus berjalan, dan kematian terus mendekat, tak pernah menunggu kesiapan kita. Bukankah hidup itu ujian? Maka jangan benci masalah, karena justru di sanalah iman diuji, dan pahala dilipat gandakan. Jangan benci duka, karena tangis yang sabar adalah investasi akhirat. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, lalu mati pun akan pergi tanpa membawa apa-apa. Yang tersisa hanyalah amal, sholawat, doa anak-anak syalih, dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita merenung sejenak, di manakah posisi kita saat ini? Masih sibukkah dengan dunia? Ataukah kita sudah belajar menyiapkan bekal pulang? Ada yang lahir disambut tangis bahagia, ada yang lahir diam-diam tanpa siapapun tahu. Tapi setiap kelahiran membawa janji, bahwa kehidupan adalah ladang ujian dan tempat menanam amal. Kita tidak bisa memilih di rahim siapa kita diciptakan, tapi kita bisa memilih menjadi seperti apa setelah tumbuh dewasa. Allah tidak menilai permulaan kita, tapi akhir dari perjalanan. Saat kecil, hidup adalah bermain. Lalu kita tumbuh dan mulai dihimpit tuntutan, ambisi, cita-cita, dan ketakutan akan gagal. Padahal sejatinya, hidup bukan perlombaan. Hidup bukan tentang siapa paling cepat sukses, tapi siapa paling kuat dalam taat, paling sabar dalam sabar, dan paling ikhlas dalam amal. Kita sering lupa bahwa setiap detik adalah langkah menuju kematian. Maka semakin panjang hidup, sejatinya semakin dekat kita pada tanah. Jangan sombong dengan usia muda, karena liang lahat tak pernah menunggu uban. Jangan angkuh dengan harta, karena kafan tak punya saku. Kadang hidup terasa berat bukan karena ujian, tapi karena kita lupa tujuan. Kita mengejar dunia seolah dunia milik kita, padahal kita hanya tamu. Kita sering bertanya, mengapa hidup ini sulit? Tapi jarang bertanya, apakah aku sudah cukup dekat dengan Allah? Setiap nafas adalah kesempatan untuk taubat. Setiap pagi adalah anugerah untuk memperbaiki. Jangan tunda kebaikan, karena ajal tidak pernah memberi notifikasi. Hidup ini seperti perjalanan. Ada yang tersesat karena peta dunianya rusak. Tapi yang membawa kompas iman, insya Allah selalu kembali ke jalan cahaya.
Allah tidak menciptakan kita untuk sia-sia. Kita bukan angka statistik, bukan nama yang tertulis di kartu identitas. Kita adalah makhluk dengan misi ilahi. Misi kita bukan sekadar sukses dunia, tapi menyelamatkan jiwa dari api neraka dan meraih ridha Allah. Setiap perbuatan dicatat, bahkan detik-detik kecil yang kita anggap sepele. Senyum pada saudara, memberi air minum, menahan marah. Jika hari ini terasa hampa, mungkin kita lupa untuk mengisi hati dengan Al-Quran. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa mengejar akhirat. Hidup bukan tentang siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di hadapan Allah. Popularitas tak menjamin keselamatan. Bahkan seekor semut yang menggigit karena mempertahankan sarangnya akan dicatat. Maka jangan anggap kecil amal jika ikhlasnya besar. Kita hanya pengembara di dunia ini. Tak selamanya tinggal, hanya singgah. Dan akhir dari semua ini adalah mati. Tapi jangan takut pada kematian. Takutlah pada hidup yang tidak bermakna. Pada amal yang kosong, pada hati yang beku dalam zikir. Lahir adalah awal, hidup adalah proses, mati adalah gerbang pulang. Maka isi perjalanan ini dengan cahaya amal dan harapan pada ampunannya. Dan bila saatnya tiba, semoga Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Dengan senyum, bukan tangis. Dengan rindu, bukan takut. Lahir adalah awal yang tak pernah kita minta. Kita tak pernah memilih kapan, di mana, dan dari siapa kita lahir. Tapi justru dari ketidakterpilihan itu, Allah ingin kita belajar menerima takdir pertama dalam hidup. Tangisan pertama bayi bukanlah suara kesedihan, tapi sinyal bahwa dunia telah menerima tamu baru, dan perjalanan panjang segera dimulai. Lahir tanpa dosa, membawa hati yang bersih, kosong dari noda. Tapi hidup yang dijalani setelahnya akan menentukan apakah hati itu tetap putih, atau mulai menghitam karena dunia. Dalam Islam, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang akan mengarahkannya pada jalan cahaya atau kegelapan. Pendidikan pertama itu bukan di sekolah, tapi di pangkuan ibu dan lisan ayah. Sejak detik pertama, hidup ini adalah amanah. Nafas pertama adalah tanggung jawab, dan tubuh yang kecil itu adalah wadah bagi misi besar dari langit. Betapa banyak orang yang tak menyadari betapa agungnya fase kelahiran. Padahal dari situlah malaikat mencatat takdir. Dari situlah doa-doa orang tua mulai berperan. Bayi tidak pernah tahu bahwa dunia tempat ia tiba adalah tempat ujian, bukan surga. Tapi disitulah Allah ingin kita belajar menjadi kuat sejak detik pertama. Islam mengajarkan adzan di telinga kanan saat bayi lahir. Adzan tanpa iqamah, seolah hidup ini hanya panggilan. Dan sholatnya di akhir hayat nanti. Maka siapa yang lahir pasti akan mati. Tapi bagaimana ia hidup, itulah yang akan menentukan nilainya di sisi Allah. Banyak orang yang bangga pada asal-usulnya. Tapi Allah tidak menilai dari mana kita berasal, tapi kemana kita menuju. Kita tidak memilih dilahirkan miskin atau kaya, berkulit cerah atau gelap. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi baik, jujur, dan taat. Maka lahir bukan sekadar awal hidup, tapi awal tanggung jawab. Awal dari waktu yang terus berjalan menuju perhitungan. Setelah lahir, kita mulai belajar berjalan. Tapi sejatinya bukan hanya kaki yang melangkah, tapi hati juga turut berjalan menuju masa depan yang tak pasti. Hidup ini bukan jalan lurus tanpa belokan. Ada tikungan tajam, tanjakan berat, dan kadang jurang menganga. Tapi Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam perjalanan ini. Menjalani hidup adalah fase terpanjang dan terpenuh ujian. Maka jangan heran jika lelah datang, air mata jatuh, dan hati terasa rapuh. Tapi justru di titik itulah kita diajak kembali bersandar. Bahwa kekuatan kita terbatas, dan hanya Allah lah tempat pulang terbaik. Kita diberi pilihan, taat atau lalai, sabar atau mengeluh, ikhlas atau memaksa. Dan setiap pilihan akan kembali pada kita, di dunia maupun di akhirat. Hidup mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan akan kita miliki. Tapi apa yang Allah beri, itulah yang paling tepat menurut hikmahnya.
Kadang kita kecewa, tapi Islam mengajarkan bahwa bahkan kecewa pun bisa jadi ladang pahala jika kita sabar dan tetap berbaik sangka. Jangan kira Allah diam saat kita menangis. Dia Maha mendengar. Hanya saja kadang jawabannya bukan berupa jalan mudah, tapi berupa kekuatan hati. Rasulullah hidupnya penuh perjuangan, tapi beliau tak pernah berhenti menebar kebaikan. Maka kita pun harus belajar bahwa hidup bukan untuk mengeluh, tapi berbuat. Terkadang dunia membutakan kita dengan ambisi. Lupa bahwa akhirat jauh lebih abadi, dan semua harta hanya titipan, bukan kepemilikan sejati. Dalam hidup jangan hanya jadi sukses di mata manusia, tapi gagal di hadapan Allah. Karena penilaian manusia hanya sementara, tapi nilai dari Allah selamanya. Menjalani hidup bukan sekadar bertahan, tapi mengisinya dengan amal, zikir, dan cinta kepada sesama. Karena itulah bekal yang tak akan basi ditelan usia. Mati bukan akhir segalanya, tapi awal dari kehidupan yang lebih nyata. Kehidupan yang tidak lagi bisa diubah, hanya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, kematian adalah pertemuan. Bagi yang beriman, itu adalah momen pulang. Tapi bagi yang lalai, itu bisa jadi awal penyesalan tanpa akhir. Tak seorang pun tahu kapan ajalnya tiba. Maka bersiap bukan soal menunggu, tapi soal berbenah setiap hari. Dunia ini menipu kita seolah hidup akan lama. Tapi kematian membongkar semua ilusi dan menyisakan satu pertanyaan. Apa yang kau bawa pulang? Tidak ada orang yang benar-benar siap mati. Tapi orang beriman selalu berusaha menyambutnya dengan amal terbaik yang ia bisa. Kuburan bukan tempat menyeramkan bagi hati yang bersih. Tapi hati yang keras, bahkan bunga-bunga pun terasa duri. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Bukan agar kita takut, tapi agar kita sadar. Tak ada yang bisa dibawa mati kecuali amal. Tidak rumah, tidak kendaraan, tidak juga pengikut atau popularitas. Maka jika hari ini kau punya waktu, gunakan untuk beramal. Karena waktu bukan milik kita, tapi pinjaman yang suatu saat akan ditarik kembali. Mati bukan tentang tua atau muda, tapi tentang selesai atau belum tugas hidupmu. Maka jangan tunda kebaikan. Sebelum kita dibungkus kafan, bungkuslah diri dengan amal. Sebelum tanah menutup wajah, hadapkan wajah pada sujud dan taubat. Dan semoga saat ajal datang, kita tersenyum. Karena kita tahu, dunia hanyalah tempat singgah. Dan kita sedang pulang ke tempat yang lebih indah. Dunia bukan rumah bagi ruh. Ia hanyalah penginapan sementara yang kita huni dengan batas waktu. Tak ada yang menetap selamanya di sini, karena setiap yang bernyawa pasti akan kembali. Kita sering terjebak dalam keindahan dunia, seakan ini adalah surga. Padahal dunia adalah ladang, bukan panen. Surga adalah panen, bukan tempat kerja. Setiap yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Anak, pasangan, harta, kesehatan, semuanya bisa diambil kapan saja. Maka jangan terlalu melekat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran 185. Maka berhati-hatilah agar tidak tertipu. Ada yang membangun rumah tinggi-tinggi, lupa bahwa liang lahatnya hanya sepanjang 2 meter. Ada yang menyimpan harta bertonton, lupa bahwa kafannya tak punya saku. Dunia ini bukan untuk dibenci, tapi jangan dituhankan. Dunia adalah ladang amal, bukan tempat menambatkan hati. Rasulullah hidup sederhana, padahal beliau bisa memiliki apapun. Tapi beliau lebih memilih akhirat daripada kenikmatan yang cepat habis. Kita boleh sukses, boleh kaya, boleh bekerja keras. Tapi pastikan semua itu tidak menjauhkan kita dari Allah. Jadikan dunia di tangan, bukan di hati. Kita sering berjuang habis-habisan demi pencapaian dunia, tapi enggan berjuang untuk salat di awal waktu. Padahal dunia tidak menjamin keselamatan akhirat. Banyak orang merasa belum siap mati karena merasa hidupnya belum puas. Tapi orang beriman justru takut jika ajal datang saat hati belum lurus. Dunia ini seperti mimpi. Saat kita mati, barulah kita bangun dan menyadari
bahwa dunia tak lebih dari bayangan sementara. Maka syukurilah dunia sebagai tempat kita mempersiapkan akhirat. Manfaatkan waktu, harta, dan tenaga untuk sesuatu yang bisa dibawa pulang, yakni amal. Di dunia, kita menanam. Di akhirat, kita menuai. Maka pastikan benih yang kita tabur hari ini akan menghasilkan pohon kebaikan di sana. Amal itu tidak dilihat dari besar atau kecilnya, tapi dari keikhlasannya. Bahkan memberi seteguk air bisa menjadi jalan ke surga, jika tulus karena Allah. Jangan menunggu banyak untuk mulai memberi. Karena kadang, satu senyuman saja sudah cukup untuk menguatkan hati yang rapuh. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya." Maka tebarkan kebaikan. Salat, puasa, sedekah, zikir, membaca Al-Quran, semuanya adalah bekal. Tapi bekal terbaik adalah takwa, kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Jangan abaikan amal tersembunyi. Terkadang, doa di tengah malam yang tak dilihat siapapun lebih bernilai dari amal yang dipuji banyak orang. Kita bukan siapa-siapa tanpa amal. Dan amal bukan sekadar formalitas, tapi pancaran dari hati yang tunduk dan cinta pada Allah. Dalam hidup, kita dikejar waktu, tapi di akhirat, amal kita akan mengejar kita. Maka jangan beri makan waktu dengan kelalaian. Setiap kebaikan akan kembali. Bahkan jika tak terlihat hari ini, ia sedang menunggu kita di akhirat dengan senyuman. Sebaliknya, setiap keburukan akan datang, meski telah lama kita lupakan. Maka perbanyak istighfar, jangan merasa aman dari hisab. Jadikan hidup ini ladang amal. Bangun pagi dengan niat untuk Allah, tidur malam dengan hati penuh syukur. Jadikan setiap langkah sebagai sedekah. Dan jika amal kita masih sedikit, jangan berputus asa. Allah Maha Pemurah. Bahkan langkah kecil menuju kebaikan bisa menjadi jalan menuju rahmat-Nya. Kita sering menganggap waktu hanya angka di kalender, jam di dinding, atau detik di ponsel. Padahal waktu adalah kehidupan itu sendiri yang terus menyusut, tanpa bisa dihentikan atau diulang. Setiap hari yang berlalu, sejatinya kita sedang bergerak ke arah yang sama, kematian. Tapi sayangnya, kita justru semakin sibuk memikirkan dunia yang akan kita tinggalkan. Ada yang menghabiskan waktu dengan hura-hura seolah hidup akan abadi. Ada pula yang menua dalam diam, namun hatinya jauh dari Allah. Dalam Islam, waktu bukan sekadar aset, tapi amanah. Waktu adalah saksi. Ia mencatat, menyimpan, dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah kita lakukan. Allah bersumpah demi waktu dalam surat Al-Ashr. Artinya, waktu itu sangat agung. Dan siapa yang tidak mengisinya dengan iman dan amal saleh, akan termasuk dalam golongan yang rugi. Kita sering berkata, nanti saja taubatnya, tanpa sadar bahwa nanti bisa jadi tidak akan pernah datang. Karena kematian tak butuh izin untuk menjemput. Ada yang tertawa pagi ini, lalu sore harinya terbaring kaku. Ada yang menunda kebaikan, lalu ajal datang sebelum sempat berbuat. Maka jangan menunda sholat, jangan tunda taubat, jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Karena yang kita punya hanyalah sekarang, waktu tidak pernah kembali. Ia seperti air sungai yang terus mengalir, membawa amal kita entah kemana, menuju rahmat atau murkanya. Gunakan waktu seolah kita akan mati malam ini. Jalani hidup seolah hari ini adalah kesempatan terakhir untuk membuat Allah ridha. Orang-orang yang sadar waktu tak akan membiarkan satu hari berlalu tanpa amal. Mereka akan terus belajar, beribadah, dan berbagi kebaikan. Karena mereka tahu, waktu adalah jalan. Dan akhir dari jalan itu adalah pertemuan dengan Allah. Dengan amal sebagai pembuktian cinta. Hidup ini tidak panjang, tapi cukup untuk menanam kebaikan yang abadi. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai berjalan menuju Allah. Yang kita butuhkan hanyalah niat yang lurus dan langkah yang ikhlas. Setiap jiwa sudah ditentukan ajalnya, tak bisa dipercepat atau diperlambat. Maka hidup bukan untuk ditunda-tunda, tapi dijalani dengan penuh makna. Kadang kita terlena dengan kesibukan, lupa bahwa waktu yang kita kejar justru sedang membawa kita mendekati akhir. Waktu bukan teman yang sabar,
ia tidak menunggu. Maka dalam setiap kesibukan, jangan lupakan tujuan akhir. Dalam setiap rencana, pastikan ada tempat untuk ibadah. Dalam setiap harapan dunia, selipkan rindu pada surga. Allah tidak melihat hasil kita sebesar apa, tapi perjuangan kita sekeras apa. Maka jangan remehkan langkah kecil, karena bisa jadi, itu yang mengantarkan kita ke ridha-Nya. Kita tidak tahu amalan mana yang Allah terima. Mungkin sedekah tersembunyi, mungkin senyuman di saat sulit, mungkin maaf yang kita berikan meski hati masih terluka. Jangan menunggu nanti untuk berubah, karena kadang nanti itu tak pernah datang. Dan kematian tak menunggu tobat yang tertunda. Jika hari ini masih bisa mendengar azan, maka itu tanda kita masih punya waktu. Jika hati ini masih bisa menangis karena ayat-ayat Allah, maka masih ada harapan untuk kembali. Tapi jangan menunda kebaikan karena merasa belum layak. Justru kebaikanlah yang membersihkan jiwa, memperbaiki hati, dan memperindah hidup. Dunia ini terlalu sempit jika hanya untuk ambisi pribadi. Tapi jadi luas luar biasa jika kita isi dengan amal yang membawa manfaat untuk sesama. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah cahaya. Maka teruslah menyalakan cahaya itu, sekecil apapun. Karena malam tidak bisa mengalahkan cahaya, meski hanya satu lilin. Hidup ini adalah perjalanan spiritual yang tak terlihat oleh mata manusia. Tapi Allah melihat langkah-langkah kecil yang kita ambil menujunya. Ada saatnya kita merasa sendiri, kosong, dan hampa. Tapi saat itulah hati sedang dipanggil untuk pulang, bukan ke rumah, tapi ke sujud. Sujud adalah bahasa hati yang tak butuh kata-kata. Di sanalah tempat semua keresahan dilepaskan. Di sanalah kita paling dekat dengan Allah. Jangan lelah untuk taat, karena dunia takkan pernah bisa memberi kedamaian yang utuh. Tapi Allah selalu menyimpan tenang dalam zikir dan sabar. Setiap kali bangun pagi, anggaplah itu kesempatan baru dari Allah. Bukan karena alarm, tapi karena rahmat. Maka jangan sia-siakan. Jadikan setiap hari sebagai peluang untuk memperbaiki. Jangan biarkan dosa hari kemarin menjadi alasan untuk menyerah hari ini. Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita bisa menjadi manusia yang terus memperbaiki diri. Jangan lihat orang lain yang tampaknya lebih baik. Fokuslah pada diri sendiri yang hari ini harus lebih dekat pada Allah dibanding kemarin. Hidup ini bukan perlombaan antar manusia, tapi perjalanan menuju Allah. Dan setiap orang punya jalan, waktu, dan ujiannya sendiri. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Tapi itu bukan karena Dia tidak sayang. Justru karena Dia tahu apa yang kita butuhkan untuk kembali padanya. Sabar itu pahit di awal, tapi manis di akhir. Dan ridha pada takdir itu lebih menenangkan daripada terus mempertanyakan jalan hidup. Kita adalah hamba, bukan pengatur takdir. Tugas kita bukan memastikan hasil, tapi memperjuangkan amal dan menjaga niat. Dunia ini fana. Seindah apapun ia tampak, semuanya akan lapuk. Tapi amal syalih akan tetap abadi di sisi Allah. Maka fokuslah pada yang kekal. Kejar dunia secukupnya, kejar akhirat sepenuhnya. Karena dunia tidak akan menyesal kehilangan kita, tapi akhirat bisa jadi tempat kita menyesal selamanya. Orang-orang hebat bukan mereka yang tak pernah gagal, tapi mereka yang terus kembali kepada Allah setelah jatuh. Dalam hidup, jangan hanya punya cita-cita dunia. Punya impian akhirat itu lebih mulia. Ingin khatam Quran, ingin menunaikan haji, ingin wafat dalam sujud. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam keluhan. Ubahlah keluhan menjadi doa. Karena doa adalah senjata orang beriman. Jangan takut miskin jika dekat dengan Allah. Karena yang memberi rezeki adalah Dia. Dan yang paling miskin adalah mereka yang jauh darinya. Amal tidak dinilai dari betapa banyak, tapi betapa tulus. Maka lakukan sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten. Jadikan lidah kita basah dengan zikir. Jadikan hati kita lembut dengan Al-Quran. Dan jadikan hidup kita berarti dengan akhlak yang menyejukkan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Maka pastikan setiap pertemuan kita dengan orang lain meninggalkan bekas kebaikan.
Jangan sibuk meninggalkan warisan harta, tapi tinggalkan warisan amal, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang saleh, dan doa yang terus mengalir. Kematian bukan momok bagi yang telah siap, tapi menjadi bencana bagi yang terus menunda persiapan. Maka kita perlu bersahabat dengan kematian, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan motivasi agar hidup lebih bertakwa. Jangan anggap remeh amal kecil, karena bisa jadi amal kecil yang ikhlas lebih bernilai dari amal besar yang penuh ria. Dunia ini bukan akhir. Dunia ini hanya titik tengah dari dua kehidupan, alam rahim dan alam abadi. Maka jangan berpikir pendek. Jangan hidup hanya untuk hari ini, tapi pikirkan juga esok, akhirat, dan hari di mana amal akan berbicara. Setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menciptakan jejak di akhirat. Maka pastikan jejak itu mengarah ke surga, bukan sebaliknya. Islam tak melarang kita bahagia, tapi mengajarkan agar kebahagiaan kita tidak melupakan Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan selain merasa cukup dengan Allah. Tidak ada yang lebih indah selain berjalan dalam cahaya iman. Jika dunia terasa sempit, ingatlah bahwa surga sangat luas. Dan ia sedang menunggu mereka yang sabar, yang taat, yang terus bertahan dalam iman. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka bukan siapa paling sukses, tapi siapa paling taat. Hidup ini akan terasa ringan jika kita tidak menggenggam dunia terlalu erat. Karena semakin erat, semakin sakit saat harus melepaskan. Waktu kita terbatas. Tapi cinta Allah tak terbatas. Maka gunakan waktu kita untuk mendekat kepadanya. Jangan buang air mata hanya untuk dunia. Simpanlah tangis kita untuk malam-malam bersamanya. Dalam doa, dalam munajat, dalam harap. Setiap ujian bukan untuk melemahkan kita, tapi agar kita belajar bersujud lebih dalam, berdoa lebih khusyuk, dan yakin lebih utuh. Kematian bukan akhir cinta. Justru ia awal dari pertemuan kekal. Jika cinta kita kepada Allah benar-benar nyata, maka akhiri hidup ini dengan keindahan. Bukan karena dunia, tapi karena rindu ingin bertemunya dalam keadaan husnul khatimah. Dan jika saatnya tiba, semoga kita pulang dalam keadaan dicintai, dimaafkan, dan diterima oleh Tuhan yang sejak awal menciptakan kita untuk kembali. Pada akhirnya, hidup memang hanya 3 hal: lahir, menjalani, dan mati. Tapi dalam Islam, 3 kata itu tidak sesederhana maknanya. Lahir bukan sekadar datang ke dunia, tapi juga membawa takdir dan titipan Allah. Menjalani hidup bukan hanya tentang mengisi hari dengan rutinitas, tapi bagaimana tiap tarikan napas kita menjadi bukti ketaatan, kesabaran, dan pengharapan. Sedangkan mati bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya, di mana semua amal akan diperiksa dan semua niat akan ditimbang. Saudaraku, hidup ini tak pernah menunggu kita siap. Waktu terus berjalan dan kita semakin mendekat kepada liang kubur, suka atau tidak. Maka, jangan tunda untuk berubah. Jangan tunda untuk kembali. Jangan biarkan dunia yang fana ini meninabobokanmu dalam kesenangan yang menyesatkan. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak yang tertawa hari ini, lalu esoknya telah tiada. Berapa banyak yang bergelimang harta, namun miskin pahala. Berapa banyak yang tubuhnya kuat, tapi hatinya lemah dalam iman. Maka jangan tunggu esok, jika hari ini masih diberi kesempatan. Jadikan sisa hidupmu ladang amal, bukan sekadar arena pencapaian duniawi. Berbaik sangkalah pada Allah, meski jalan hidupmu berliku. Bersyukurlah saat diuji, karena itu tanda Dia tak ingin kau jauh. Dan bertawakallah, karena semua yang terjadi di bumi ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tak ada yang kebetulan, semua mengandung hikmah, meski kadang tak terlihat oleh mata fana. Bersiaplah dengan ilmu, penuhi dada dengan zikir, lembutkan lisan dengan istighfar, dan sirami hatimu dengan solawat. Sebab ketika ajal datang, hanya amal yang akan menemanimu dalam sepi. Dan hanya ridha Allah yang akan menentukan apakah engkau tergolong hamba yang selamat
atau justru terbuang dalam sesal yang tiada henti? Wahai jiwa yang masih bernafas, ingatlah, kehidupan ini bukan milikmu. Tubuh ini hanya pinjaman, maka hiduplah dengan cara yang membuat sang pemilik ridha. Jangan bangga dengan dunia, sebab ia akan meninggalkanmu. Tapi berbanggalah dengan iman, sebab ia akan menemanimu sampai akhirat. Mari kita pulang. Pulang kepada fitrah. Kembali kepada Allah dengan hati yang jernih, amal yang bersih, dan jiwa yang tenang. Sebab siapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridai, maka surga adalah rumah abadinya. Semoga kita termasuk golongan yang beruntung, yang saat lahir membawa harapan, saat hidup menebar kebaikan, dan saat mati dikenang dengan doa serta amal jariah. Sebab hidup bukan soal seberapa lama, tapi seberapa berarti. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi perjalanan hidup, dari lahir, menjalani hidup, hingga kematian, mari sejenak tundukkan hati. Karena doa adalah nafas jiwa yang lelah. Doa adalah pelukan kita kepada langit yang tak pernah menjauh. Mari kita mulai dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, kekasih Allah, penuntun hidup dari gelap ke cahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kami dari setetes air yang hina. Lalu Kau bentuk kami dengan sebaik-baik rupa. Lalu Kau beri kami hidup untuk belajar mencintai dan diuji keimanan kami. Kini kami sadar, hidup ini bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan pulang menujumu. Ya Rabb, jadikan setiap langkah kami sebagai ibadah, setiap air mata kami sebagai penghapus dosa, setiap kegagalan kami sebagai pengingat untuk kembali kepadamu. Jangan biarkan hati kami mengeras oleh dunia, jangan biarkan kami mati dalam keadaan lalai, dan jangan biarkan dunia membuat kami lupa bahwa akhiratlah yang kekal abadi. Ya Allah, bila saat kematian kami tiba, datangkanlah kami dalam husnul khatimah, dalam keadaan Engkau ridho dan jiwa kami tenang dalam iman. Ampuni dosa kedua orang tua kami, terangi kuburnya dengan cahaya rahmat-Mu, dan satukan kami kembali di surga-Mu kelak, tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Allah, kami mencintai Nabi-Mu, kami ingin dekat dengan beliau, kami ingin minum dari telaganya, kami ingin bersamanya di surga tertinggi. Terimalah hidup kami yang tak sempurna ini, sebagai bekal untuk pulang kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat hati, yang telah membersamai hingga akhir perenungan ini. Terima kasih telah membuka ruang di dalam jiwamu untuk menerima kebenaran, meski terkadang pahit. Semoga setiap kalimat yang kita dengarkan dan resapi hari ini menjadi cahaya dalam hidup dan penuntun di alam kubur nanti. Jangan pernah lelah menjadi baik, walau dunia kadang tak adil. Karena Allah selalu melihat dan mencatat segalanya, sekecil apapun. Jika ada kebaikan dalam narasi ini, itu datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu murni dari diri kami yang penuh celah. Semoga kita semua wafat dalam keadaan iman terbaik dan berkumpul kembali di surga bersama orang-orang soleh dan Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.